Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, di video kali ini Kings Bunny akan bahas bagaimana sih cara memeriksa kelinci pada saat teman-teman ingin membeli kelinci. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kali ini Kings Bunny ditemani oleh anaknya Shuki ya, yang 3 ekor kemarin, tiga ini mau 2 jadi 3 ekor kemarin. Si ini belum dikasih nama ya, karena masih usia 2 bulan ya kan. Jadi kelinci jenis Rex, buat yang belum tahu ya, buat sahabat Kings Bunny yang belum tahu, ini kelinci jenis Rex. Usianya pada saat rekaman ini usianya 2,5 bulan, mau 3 bulan lah ya. Dan ini beratnya sudah mau 2 kilo. Gitu. Nah teman-teman, bagaimana sih kalau teman-teman ingin membeli kelinci ya? Apa sih yang harus dipersiapkan? Apa sih yang harus teman-teman perhatikan? Yang memerlukan peralatan, memerlukan obat-obatan dan vitamin kelinci, serta aksesoris lainnya terkait dengan kelinci, jangan lupa atau ya, belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store. Jangan lupa di WhatsApp saja, di DM, atau langsung mampir ke lapak Tokopedia Kings Bunny. Di sana masih ada promo gratis ongkir dan bisa COD juga. Ya, gitu teman-teman ya. Selama promo masih tersedia di Tokopedia tentunya. Sama teman-teman datang ke peternak di daerah teman-teman ya. Jadi mau teman-teman di kota teman-teman atau di kota tetangga lah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tinggal di mana, Subang misalkan ya, bisa datang ke Bandung gitu ya, atau datang ke Sumedang, datang ke Tasik lah ya, dekat. Kalau di Subang nggak ada, tapi kayaknya di Subang ada lah ya peternak kelinci hias tentunya. Nah kemudian setelah datang ke peternak ya, kadang-kadang peternak juga ada yang bukan nipu, tapi pelit ilmu gitu ya. Biarin aja, suruh milih gitu ya, gimana. Tapi kalau peternak yang baik, penjual yang baik, dia akan mengajari ini teman-teman ya, mengajari teman-teman bagaimana sih cara memilih kelinci yang baik dan benar. Nah, untuk menghindari itu semua ya, jadi kalau teman-teman mau beli kelinci online, mau beli kelinci ke peternak, maka Kings Bunny kasih tahu nih di sini ya, apa saja yang harus diperhatikan. Nah, pertama, pastikan kelincinya itu usia di atas 2 bulan. Ya, nah kalau bisa mendekati 3 bulan lah, seperti ini ya. Ini kelinci Rex standar ya, segini nih, usia mau 3 bulan, nih udah besar ya. Jadi jangan ketipu nanti kalau misalkan teman-teman dikasih tahu, bang mana yang usia 2 bulan, nah, dikasih tahu ternyata segede gini ya. Nah, karena sebenarnya sudah pernah bikin videonya ya, bareng Bang Rama Kelinci Medan kemarin, bisa tonton teman-teman di sini ya. Jadi di situ Kings Bunny jelaskan jenis Holland Loop ya, bersama Bang Rama, dari mulai usia 2 minggu ya sampai usia 3 bulan, di situ ada ya. Memang perlu diperhatikan juga ukuran dari kelinci ya, ukuran dari besar kelinci dan bobot kelinci itu sendiri itu tidak menentukan usia kelinci. Perlu dicatat ya, perlu dicatat. Ukuran dari bobot usia kelinci, ukuran dari bobot kelinci itu tidak menentukan usia kelinci teman-teman ya. Nah tapi setelah Kings Bunny pelajari, jika memang kelincinya itu masih di bawah 3 bulan, jadi ukuran itu masih bisa kita jadikan tolak ukur ya, bisa kita jadikan tolak ukur untuk bagaimana kita mengetahui usia kelinci tersebut ya. Nah tapi kalau usia sudah 3 bulan ke atas, biasanya kita nggak bisa untuk mengetahui ini kelinci usianya berapa gitu ya, kelinci ini usia berapa karena besarnya segini, usia 2 tahun 3 itu nggak bisa ya. Tapi kalau masih di bawah 3 bulan, insya Allah bisa lah ya. Ini menurut pengalaman Kings Bunny ya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, tulis di kolom komentar ya. Nah, gitu ya. Itu yang pertama tadi. Jadi pastikan kelincinya usia di atas 2 bulan ya. Kenapa harus di atas 2 bulan? Karena kelinci di atas 2 bulan itu sudah gampang beradaptasi ya. Karena kalau masih di bawah 2 bulan itu biasanya masih nyusu dengan induknya, masih perlu ASI induknya. Jadi agak repot kalau misalkan mau kita pisah paksa dengan induknya. Ya, agak repot ya. Ada sih ada yang hidup ya, cuman dari 100 mungkin cuma 1 kelinci yang hidup kalau misalkan di bawah 2 bulan sudah kita adopsi. Makanya Kings Bunny sarankan di atas usia 2 bulan ya. Bagaimana cara mengetahui kalau itu usia 2 bulan? Tonton videonya tadi ya. Gitu. Yang memerlukan peralatan, memerlukan obat-obatan dan vitamin kelinci, serta aksesoris lainnya terkait dengan kelinci, jangan lupa atau ya,
Belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store. Jangan lupa di WhatsApp saja, di DM, atau langsung mampir ke lapak Tokopedia Kings Bunny. Di sana masih ada promo gratis ongkir dan bisa COD juga. Gitu teman-teman ya. Selama promo masih tersedia di Tokopedia tentunya. Nah, terus kemudian apa lagi? Perhatikan kelincinya, betul-betul kita lihat dari segi fisik sehat. Nah, sehat dari segi fisik bagaimana? Nah, yang pertama, kita lihat dari bulunya. Sorry ya, diganggu ini lagi rebahan gini ya. Coba teman-teman yang lagi nonton ini sambil rebahan siapa coba? Jadi perhatikan di telinganya, kita cek telinga. Yang paling gampang kita cek penyakit skebis, karena penyakit skebis itu adalah penyakit kelinci yang sejuta umat, bukan sejuta umat, sering sekali menyerang kelinci ya, sering sekali menyerang kelinci. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui kelinci itu sehat atau tidak, dan breedernya sendiri atau peternaknya sendiri itu bagus atau tidak dalam merawat kelinci, cek aja ya telinganya ada kerak-kerak nggak seperti kerak gitu ya, nah, ada skebis nggak, ada borok nggak, terus kemudian hidungnya, nah, terus kemudian kakinya dipegang aja. Atau kalau teman-teman masih belum bisa megang kelinci ya, tonton videonya atau ya dimintalah sama peternaknya, bang tolong diliatin kukunya gitu ya, kukunya lihat jari-jarinya gitu ya. Kalau teman-teman belum bisa ya, diliatin di gini-gini nih, disingkap ya, disingkap jari kukunya. Di sini akan kelihatan nih kalau misalkan nggak sehat, nanti kulitnya itu akan borok lah ya, banyak putih-putih gudikan gitu ya. Nah, skebis namanya itu ya. Semua teman-teman dari kaki belakang ya, kaki belakang, kaki depan ya kan, telinga dan hidung. Nah, itu cara untuk mengecek skebis. Terus kemudian tanyakan kepada peternaknya ya. Tanyakan kepada penjualnya, "Bang, ini makannya apa?" Nah, kalau dikasih makan pelet, apalagi kalau dikasih makan hay, ya udah berarti peternak itu mengerti bagaimana cara merawat kelinci yang baik dan benar. Tapi kalau sudah dibilang, nah ini mah dikasihnya seadanya sayuran, misalkan sawi gitu ya, apalagi dikasih kangkung, udah itu tinggalin aja penjualnya, tinggalin aja peternaknya, jangan beli, cari tempat lain lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi tanya makanannya ya kan. Nah kemudian lihat nih kelincinya ini kira-kira apa? Beda ya, bisa bedakan teman-teman antara rebahan seperti ini diam dengan muyungkut. Muyungkut itu bagaimana ya kondisinya muyung gitu ya? Tahu kalau ayam lagi sakit ya, matanya tuh sayu gitu ya, sama kelinci juga, matanya sayu ya kan. Nah kalau digini nggak respon dia, tapi kalau ini kan respon dia nih. Nah, responnya, hidungnya gerak-gerak. Nah hidung gerak-gerak ini menandakan kelinci sehat teman-teman. Jadi jangan kaget, justru kalau hidungnya nggak gerak-gerak itu biasanya kelinci kurang sehat ya, itu teman-teman ya. Jadi itu tolak ukur bagaimana kalau kita mau membeli kelinci yang baik dan benar ya. Itu saja sepertinya ya. Jadi dari fisik. Ya, oh ya, terus satu lagi kelengkapan dari kuku ya. Nah kukunya kalau misalkan sudah pernah skebis itu biasanya akan copot kukunya, tapi nanti tumbuh lagi ya tumbuh lagi. Jadi kuku, gigi, bulu itu akan tumbuh lagi kalau misalkan rontok. Kalau misalkan copot gitu ya. Nah terus lihat bulunya ya, dikibas-kibas seperti ini ya. Kalau misalkan rek ya berarti harus pendek ya. Kalau misalkan Holland Loop ya ada yang panjang, ada yang pendek, tapi nggak panjang kali seperti English Angora ya. Nah, gitu terus. Nah satu lagi ya, kok satu lagi dari tadi ya. Nah ini diraba nih sebelah sini ya. Nih teman-teman perhatikan. Coba kita geser dulu sedikit ya. Kalau jangan ini ya. Nah kalau posisikan rek itu seperti ini, posisikan rek seperti ini. Nah kalau rek untuk melihat bahwa kelinci tersebut sehat atau tidak ya. Nih lihat saja di sini. Bentuknya bisa bulat seperti ini. Kemudian di sini ada daging. Nah ini diraba saja, dipegang. Di sini ada daging, harus ada daging. Karena kalau nggak ada daging berarti itu kelinci kurus, ya. Nah terus pegang ininya nih. Nah pegang ininya, dipegang. Kita pegang sebelah sini ya. Kenapa harus tutup? Karena memang kalau nggak tutup ya aduk belajar. Gak apa-apa lah, cobain dulu ya. Nah ini tuh kan, kalau nggak ditutup aduk belajar jadinya. Kalau ditutup mah diam dia. Nah tapi kalau ditutup jadi kehalangan. Nah, gak apa-apa lah. Kita tutup sebentar ya, Jadi kita pegang yang sebelah sini, ya. Ini pegang nih, dua, pakai jari dua gini, ya. Nih gini dua jari. Kalau kerasa daging, nah, berarti kelinci tersebut gemuk atau beratnya ideal. Tapi kalau di sini kerasa tulang, ya, ya. Nah itu bukan yang bawah sini ya. Ini ada dua tulang di sini, tulang apa namanya lupa ya Kismani. Di sini ada tulang, memang harus ada. Tapi di atasnya tulang ini, nah ini harus terasa daging. Tapi kalau terasa tulang
Ya itu berarti kelincinya kurang sehat. Ya, dalam artian dia kurang makan, bisa cacingan, bisa kembung, atau bisa baru sembuh dari mencret, dari kembung. Nah, terus ada lagi, bukan satu lagi, 2, 3 lagi ya. Nah, teman-teman harus bisa mangku atau bilang ke emangnya lah, ya bang, coba tolong dipangku dulu gitu. Nah, diliatin ini nih. Nih teman-teman lihat, bersih kan? Nah, ini pantat ini harus bersih nih, ya. Nih lubang ee, lubang ee kelinci ini harus bersih. Lihat nih, ini kan bersih sekali kan? Putih, bersih, nggak ada kotoran, nggak ada bekas pipis, ya, nggak ada bekas pencret. Nah, itu harus bersih. Tapi kalau kaki-kaki ini nggak masalah ya. Ini kaki kan agak coklat nih ya, ya nggak masalah karena kan tergantung. Ini tadi habis diumbar, makanya coklat nih kakinya. Biasanya putih dia, gitu ya. Nah, ya, jadi bagaimana sekarang teman-teman? Bagaimana kalau mau membeli kelinci, teman-teman paham ya? Jadi jangan salah kalau mau membeli kelinci, perhatikan hal-hal tadi ya. Yang pertama, cek kondisi fisik dari skabis ada atau tidak. Ya. Terus kemudian cek kondisi kakinya ya, telinganya ada skabis atau tidak ya. Kemudian cek tadi di duburnya ada bekas mencret atau tidak ya kan. Kemudian cek di sini ya untuk mengetahui si kelinci tersebut kurus atau tidak. Gitu ya. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah paham ya? Bagaimana cara mengecek kelinci sebelum teman-teman beli kelinci ya. Nah, atau misalnya satu lagi, teman-teman umbar kelincinya ya. Pilih yang paling aktif. Biasanya kan kalau di peternak banyak ya. Banyak, misalkan ada 5, ada 10 gitu. Nah, lihat yang paling aktif yang mana nih. Gitu ya. Itu saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat tolong like, komen, dan share. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.